Ayu Mas yang bertugas pada poliklinik hari ini. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Ibu Liana, Usia berapa Bu? saya 35 tahun. 35 tahun. Boleh saya tahu ada keluhan apa Ibu datang kemari? Akhir-akhir ini kok dada kiri saya sakit ya dok ya, dan menjalar itu sampai ke bagian punggung belakang sih dok. Oh, ada nyeri dada ya Bu ya? Itu boleh saya tahu sejak kapan Bu? Kurang lebih kayak 5 hari yang lalu ada. 5 hari yang lalu nih. Terus untuk lokasinya tadi Ibu udah bilang di dada sebelah kiri. Iya. Apakah ada penjalaran Bu seperti Sampai ke punggung? sampai ke punggung sih dok. Baik, untuk nyeri yang Ibu rasakan tersebut itu kira-kira timbulnya karena pemicu apa? Apakah karena aktivitas atau karena kegiatan lainnya? Kalau saya lagi kerja berat sih dok, abis bersih-bersih rumah itu biasanya muncul. Baik. Kemudian untuk faktor peredanya, Ibu melakukan apa? Saya belum lakuin apa-apa sih dok, cuma istirahat aja. Istirahat saja, mereda. Untuk sesak nafas, berdebar dan pusing, apakah ada Bu gejalanya? Untuk sesak ada sih dok. Sesak ada ya. Baik Bu, berdasarkan keluhan Ibu, mungkin saya izin menanyakan beberapa hal yang sekiranya penting. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancara sedikit? Bersedia. Baik. Karena Ibu bersedia, mungkin sebelum gejala yang sekarang ini, apakah Ibu pernah ada riwayat penyakit yang lain sebelumnya? Tidak ada sih dok. Tidak ada. Kemudian seperti penyakit stroke atau gagal jantung, hipertensi, apakah ada Ibu? Tidak juga dok. Tidak ada. Kemudian apakah sebelumnya Ibu punya riwayat cedera ataupun trauma? Enggak juga dok. Tidak ada. Kemudian untuk obat-obatan, apakah saat ini Ibu sudah menggunakan obat-obatan? Belum ada sih dok. Belum ada. Berarti tidak ada menggunakan obat hipertensi, antidiabetes, tidak ada. Tidak ada. Baik. Kemudian dari keluarga Ibu, apakah sebelumnya ada riwayat mungkin dari ayah atau ibu yang mengalami penyakit serupa? Ayah Di usia saya muda? hipertensi sih dok. Ayah ibu hipertensi. Iya. Baik. Kemudian apakah dari keluarga Ibu ada yang punya riwayat mati mendadak? Seingat saya sih enggak ada. Tidak ada ya. Baik. Untuk itu saya izin tanya Bu, boleh diceritakan sedikit kira-kira bagaimana aktivitas Ibu sehari-hari? Apakah rutin berolahraga? Enggak sih dok, karena saya pegawai kantoran ya di kantor aja sih dulu dok. Baik. Kemudian untuk pola makan Ibu sehari-hari dan juga apakah Ibu punya kebiasaan seperti minum alkohol ataupun pola makan Ibu cenderung tinggi lemak dan juga tinggi kolesterol? Kalau alkohol enggak sih dok, mungkin cenderung lebih ke sini lemak sih. Baik. Kemudian apakah sebelumnya Ibu sempat melakukan prosedur medis seperti pemasangan kateter ataupun ada pemasangan alat pacu jantung seperti itu? Belum ada dok. Belum ada. Baik, mungkin yang terakhir pertanyaan saya, apakah Ibu punya riwayat alergi sebelumnya? Enggak sih dok. Tidak ada riwayat alergi. Baik. Di sini berdasarkan semua hasil anamnesis saya, tentu di sini saya perlu untuk melakukan pemeriksaan penunjang Ibu. Dalam tindakan yang saya lakukan itu adalah pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram, di mana di pemeriksaan ini nanti mungkin terasa tidak nyaman. Di mana saya izin jelaskan terlebih dahulu, tujuannya itu adalah untuk nantinya mengevaluasi bagaimana aktivitas listrik dari jantung Ibu, untuk nantinya menilai ada tidaknya kelainan dari bagaimana aktivitas listrik di jantung Ibu. Nantinya dalam tindakannya mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman karena perlu untuk nantinya dipasangkan beberapa alat di bagian dada Ibu dan mungkin cukup sensitif karena Ibu perlu untuk melepaskan pakaian. Dan juga ada beberapa alat yang akan saya letakkan di bagian tangan dan juga kaki Ibu. Apakah Ibu sekiranya bersedia? Bersedia dok. Baik, karena Ibu bersedia, Ibu dipersilakan untuk nantinya mempersiapkan diri, melepaskan pakaian dan juga seluruh aksesoris yang ada di tangan Ibu ataupun di leher Ibu, baik itu kalung, cincin ataupun gelang. Dan silakan untuk berbaring di bak pemeriksaan sembari saya mempersiapkan alat. Baik, pertama-tama saya akan mulai untuk mempersiapkan alat dan juga mencuci tangan. Adapun alat yang saya siapkan pertama adalah ada alat EKG dengan kertas perinannya dan juga beberapa elektroda beserta juga dengan gel, APD berupa handscoon, masker, serta tisu apabila diperlukan untuk nantinya membersihkan gel pada tubuh pasien. Baik, saya akan mencuci tangan. Apabila ada air mengalir dan juga sabun saya akan gunakan, namun di sini saya izin untuk menggunakan hand rub terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan menggunakan masker dan juga menggunakan APD berupa handscoon. Baik, saya izin untuk memulai tindakan pemeriksaan. Baik Bu, di sini alat untuk pemeriksaan sudah siap untuk digunakan. Saya izin untuk melakukan pemeriksaan. Di sini Ibu sudah dalam posisi berbaring, bisa berbaring terlentang ataupun dalam posisi 45 derajat. Di sini saya akan melakukan evaluasi dari sisi kanan Ibu. Pertama-tama mohon izin Ibu sudah melepaskan pakaian Ibu, menyingkirkan semua kain di lengan baju dan juga di bagian dada bagian depan. Di sisi lain Ibu juga dimohon untuk melepaskan seluruh aksesoris baik yang berbahan logam ataupun besi, baik itu nanti dari cincin, jam tangan, gelang ataupun kalung itu bisa disingkirkan terlebih dahulu, dilepaskan. Dan juga saya izin untuk membantu menaikkan sedikit celana bagian bawah Ibu nih untuk nantinya diletakkan adanya elektroda.
Di sini saya izin untuk memulai pemeriksaan, Bu ya. Pertama-tama saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu di area yang akan saya pasangkan alat elektrodanya, di mana di bagian dada, lengan ekstremitas kanan kiri, dan juga di bagian kaki. Apabila terdapat rambut berlebih, akan saya singkirkan, akan saya izin untuk dibersihkan, Bu ya, dan juga saya izin untuk membersihkan juga dengan alcohol swab. Baik, di sini sudah tidak ada rambut yang berlebih. Saya izin untuk membersihkan terlebih dahulu, Bu ya, dengan menggunakan alcohol swab di area yang akan saya gunakan atau ditempelkan alat, baik di lengan ekstremitas dan juga nantinya di bagian kaki. Kemudian di sini akan menunggu hingga kering. Sembari menunggu, saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu tempat peletakan elektrodanya atau lead di bagian precordial, di mana akan identifikasi di intercostal 4, di mana dimulai dari adanya angulus ludovici ataupun the angle of Lewis. Di sebelah kanan kirinya adalah costa 2, kemudian akan turun ini adalah ICS 2, kemudian ada ICS 3 dan juga ICS 4. Di ICS 4 ini adalah peletakan pertama dari lead precordial yang khususnya V1, di mana di sini saya izin untuk melapiskan atau memberikan gel nih, Bu, di bagian yang akan saya tempelkan dari semua elektrodanya. Saya akan memberikan gel di beberapa tempat. Kemudian saya juga akan mulai untuk memasangkan masing-masing leadnya, di mana ada lead precordial sebanyak 6 dan juga lead ekstremitas sebanyak 4. Di mana yang pertama-tama dari lead precordial terlebih dahulu, dimulai dari V1 atau C1 akan saya letakkan tepat pada ICS 4 atau intercostal 4 parasternal line dextra. Saya izin untuk mulai meletakkan elektrodanya, Bu, mohon ditunggu sebentar. Baik, saya akan sudah selesai meletakkan seluruh lead precordial yang mana terdiri dari 6, di mana V1 atau C1 terletak pada intercostal 4 parasternal line dextra, kemudian V2 atau C2 itu terletak sejajar dengan V1 yakni di intercostal 4 parasternal line sinistra. Kemudian saya akan letakkan yang ketiga itu adalah V4. V4 atau C4 akan terletak pada mid clavicular line di ICS 5. Kemudian untuk V3 akan berada di antara V2 dan V4 yang sejajar dengan intercostal space 4. Kemudian berikutnya akan saya tempelkan V5, di mana V5 atau C5 terletak pada sejajar dengan V4, tepatnya pada anterior axillary line di ICS 5. Dan adapun yang terakhir itu adalah V6 atau C6 terletak di mid axillary line di ICS 5, sejajar dengan V4 dan juga V5. Berikutnya saya izin untuk meletakkan lead ekstremitas yang terdiri dari 4, di mana yang pertama ada right arm dan juga left arm, yang mana yang untuk tangan kanan itu berwarna merah, kemudian tangan kiri berwarna kuning, di mana saya akan mulai meletakkan secara bersama-sama dan saya pastikan peletakannya itu tidak pada penonjolan tulang. Kemudian untuk ekstremitas di bagian kaki akan saya letakkan berwarna hitam untuk kaki kanan dan juga hijau untuk kaki kiri. Saya akan letakkan secara bersama-sama dan dipastikan terhindar dari tonjolan tulang. Baik, Bu, saya izin untuk memulai pemeriksaannya. Dimohonkan untuk Ibu tidak banyak bergerak, jangan dulu berbicara, dan jangan memegang apapun. Di sini saya akan mulai pemeriksaan dan mohon untuk tetap rileks. Di sini saya akan mulai untuk mengaktifkan dari alat EKG. Mohon ditunggu ya, Bu, karena sistemnya masih loading. Yang mana nantinya alat ini akan merekam aktivitas kelistrikan jantung dari pasien. Apabila nanti dibutuhkan, saya akan klik print. Dan setelah itu saya akan lakukan interpretasi dari hasil pemeriksaan EKG dari pasien. Adapun langkah-langkah dalam menginterpretasikan hasil pemeriksaan EKG yakni yang pertama, cek identitas pasien dan kalibrasi rekaman yang umumnya memiliki kecepatan 25 mm per second, kemudian hitung laju jantung, dan yang ketiga, evaluasi irama, sinus atau bukan, dan berikutnya adalah analisis gelombang P, interval PR, kompleks QRS, segmen ST, dan gelombang T, hingga akhirnya seluruh data diintegrasikan.
Dimulai dari contoh EKG normal yang tertera pada layar, adapun beberapa parameter penting pada EKG normal yakni yang pertama, frekuensi jantung dalam rentangan 60-100 kali per menit, kemudian irama sinus normal dengan gelombang P positif di lead 2, kemudian interval PR dalam rentangan 0,12 sampai 0,20 detik, dan durasi QRS kurang dari sama dengan 0,10 detik. Dan juga segmen ST isoelektrik dengan gelombang T positif di sebagian besar lead kecuali AVR dan V1. Sesuai pada layar, itu merupakan contoh EKG normal. Berikutnya, pada student project ini akan mengangkat kasus terkait dengan STEMI atau ST elevation myocardial infarctions yang merupakan sindrom koroner akut yang ditandai dengan adanya elevasi segmen ST pada EKG. Adapun kriteria STEMI di EKG antara lain yang pertama, elevasi segmen ST lebih dari sama dengan 1 mm di dua lead yang berdampingan, kecuali V1 sampai V3 yang memerlukan elevasi lebih dari sama dengan 2 mm pada pria pada usia lebih dari sama dengan 40 tahun. Kemudian bisa juga dikatakan lebih dari sama dengan 2,5 mm pada pria yang usianya kurang dari 40 tahun, atau lebih dari sama dengan 1,5 mm elevasi pada wanita. Kemudian, bisa juga disertai dengan gelombang Q patologis yang lebar lebih dari sama dengan 0,04 detik dan juga dalam. Dan terkadang dapat disertai pula dengan reciprocal ST depression di lead yang berlawanan. Berikut adalah informasi terkait lokasi infark miokard pada EKG berdasarkan lead dan juga arteri koroner yang terlibat. Jika terdapat elevasi pada segmen ST pada lead 2, 3, dan AVF, maka ini menunjukkan infark inferior yang biasanya disebabkan oleh oklusi arteri koroner kanan atau RCA. Kemudian ST elevasi pada V1 dan V2 mengindikasikan infark anteroseptal yang umumnya disebabkan oleh oklusi left anterior descending atau LAD di bagian awal. Kemudian ST elevasi pada V3 dan V4 berarti infark anteroapikal yang juga berasal dari oklusi LAD tetapi di bagian lebih distal. Kemudian ST elevasi pada lead V5 dan V6 menunjukkan infark anterolateral seringkali akibat sumbatan pada arteri sirkumflexa atau CX. Kemudian, ST elevasi di lead 1 dan AVL menandakan infark lateral tinggi juga berkaitan dengan oklusi arteri sirkumflexa. Berikut ini adalah contoh tampilan dari EKG STEMI anteroseptal dengan adanya ST elevasi pada V1 dan V2 dan juga V3. Baik Bu, saya sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari perekaman aktivitas listrik jantung Ibu, di mana saya izin untuk melepaskan seluruh elektroda yang ada di bagian tubuh Ibu. Nggih. Baik Bu, sebelumnya saya izin untuk mengucapkan terima kasih karena sudah berkoordinasi dengan baik. Untuk di sini karena ada sisa gel, apakah saya mau bantu untuk bersihkan atau Ibu bersihkan sendiri? Baik, saya akan bantu bersihkan, nggih. Mohon izin Bu. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Ibu dipersilakan untuk menggunakan pakaian kembali dan duduk di kursi sebelumnya sembari saya membaca hasil dari pemeriksaannya dan nanti akan saya berikan informasinya. Terima kasih Bu. Baik, setelah merapikan alat-alat dan juga nantinya akan membaca hasil pemeriksaan, saya akan kembali lagi untuk mencuci tangan dan melepaskan APD yang sudah saya gunakan sebelumnya. Ini akan saya buang di tong sampah medis, kemudian akan saya lakukan pencucian tangan kembali. Apabila ada air mengalir, saya akan gunakan air mengalir beserta juga dengan sabun. Saya akan mencuci tangan 6 langkah prosedural dengan air mengalir dan juga dengan sabun. Baik, di sini saya akan lanjut untuk membaca hasil interpretasi dari pemeriksaan EKG pasien. Baik Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan, saya izin untuk menyampaikan bahwa memang dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kelainan dari aktivitas listrik jantung Ibu. Saya temukan di sini ada istilahnya dalam medis itu STEMI, namun untuk bahasa awamnya sendiri itu adalah salah satu jenis serangan jantung, di mana ini disebabkan karena adanya sumbatan dari arteri di jantung atau pembuluh darah di jantung Ibu. Tentunya ini perlu untuk tindakan segera Bu, berupa salah satu tindakan yang cukup invasif adalah PCI. Namun di sini saya perlu untuk memberikan tata laksana awal terlebih dahulu. Tentu saya akan perlu untuk melakukan evaluasi kembali bagaimana nantinya dari saturasi oksigen Ibu, dan juga nanti akan saya berikan pereda nyeri seperti morfin ataupun nitrat, serta juga oksigen apabila memang saturasi Ibu menurun, saturasi oksigen menurun, dan juga ada tambahan obat seperti aspirin dan clopidogrel. Apakah sekira Ibu bersedia untuk saya tata laksana awal? Kemudian saya rujuk ke PCI, apakah Ibu bersedia Bu? Baik, karena Ibu bersedia, saya izin untuk melakukan tata laksana awal.